Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FN Toys. Iya, FN Toys. Kan bener seru konten. Tak tahu deh, ada remer ya. Betul. Bukan, Mas. Ya, seru mencein nih saya, oleh. Nah. Tamiya. Kok tak tahu nih Tamiya. Abu tanaman sekali ji. Oh apa tuh? Biasa ya. Sudah pergi sana. Oke, halo, ini yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini, anak-anak itu kan kemarin gini, Mas, dari YouTube itu banyak dapatnya. Banyak, saya bilang, pengen belajar saya, Mas, gitu. Akhirnya, oke, silakan. Anda belajar di konten yang di channel yang sudah besar, saya bilang. Dan ternyata itu tadi ya. Oke ya. Hari ini teman-teman sekalian, ini sebelum saya mulai video ini, saya pengen sedikit ngajak teman-teman untuk sedikit kita serius ya. Beberapa hari ini kebetulan saya dengan tim, saya dengan Mas Angga itu diberikan ujian oleh Allah. Orang tua saya sakit, orang tua Mas Angga sakit. Jadi orang tua saya sakit, masuk rumah sakit. Habis itu justru orang tuanya Mas Angga. Terus habis itu orang tuanya Mas Angga pulang duluan. Habis itu masuk lagi. Nah kemudian orang tua saya pulang. Dan alhamdulillah berangsur-angsur dalam kurang lebih sepekan lah mungkin akhirnya orang tua saya sehat. Alhamdulillah sekarang sudah aktivitas seperti biasa. Nah orang tua Mas Angga enggak teman-teman. Jadi masuk lagi rumah sakit, pulang lagi, masuk lagi, pulang lagi. Sampai akhirnya ketika sudah pulang saya ketemu Mas Angga, saya bilang, ya apa bapak kabarnya? Durung Mas. Waduh, jadi sedih lah. Pokoknya orang tua Mas Angga kondisi kesehatannya kurang bagus. Sampai akhirnya pada hari kemarin? Hari Rabu. Ya, Rabu tanggal berapa? Rabu kemarin lah insya Allah. Saya kalau nggak salah saya lupa. Orang tua Mas Angga dipanggil oleh Allah. Jadi orang tua Mas Angga sudah meninggal dunia kemarin. Itulah kenapa kita sempat terhenti produksi teman-teman sekalian. Jadi pada siang hari ini saya minta tolong pada teman-teman semua yang nonton acara ini, yang nonton video ini, ayo kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan orang tua Mas Angga bisa diterima amal ibadahnya, bisa dihapuskan juga dosa-dosanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma la tahrina abjarahu wa la taftina ba'dahu. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh keluarga yang ditinggal bisa mendapatkan kesabaran, dan juga Bapak Mas Angga di alam kubur itu betul-betul bisa dapat nikmat kubur, bukan siksa kubur. Oke ya, seriusnya sudah. Jadi ya sebetulnya repot ya, saya dibilang harus bikin konten bahagia juga gimana, tapi ya itulah kehidupan. Ya itulah kenapa kalau saya sedang ikut kajian atau mungkin saya ngobrol tentang agama, saya sering bilang sama teman-teman dan saya sering dinasihati juga bahwa di dunia ini kita harus hati-hati teman-teman. Betul, kita harus hati-hati apa yang kita perbuat. Karena sehebat-hebatnya Fani, sehebat-hebatnya Anda, sehebat-hebatnya kita semua, kalau sudah meninggal, besok teman kita ketawa, betul nggak? Besok orang tua kita kehilangan, mungkin anak kita kehilangan, tapi habis itu 1, 2, 3 hari, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, sudah kita terlupakan. Tinggal amal ibadah kita yang menentukan kita besok di akhirat itu bagaimana. Kok malah jadi ceramah? Oke, ini kebetulan sudah sholat wassalamu alaih, waktunya sholat asar ya. Jadi saya akan buka dulu konten hari ini. Saya pengen cerita tentang kemarin ada yang tanya, Mas kalau habis race itu apa yang dilakukan ya, karena memang perawatan mobil setelah race itu penting. Nanti saya jelaskan kenapa dan bagaimana. Yang jelas ini penting karena kebetulan hari Ahad kemarin itu ada race di Bondowoso. Ini kan hari Senin sekarang ya. Hari Ahad ada race di Bondowoso dan serunya luar biasa. Super 2 saya ini mengalahkan banyak FM, tapi memang enggak rezeki. Saya dari race itu, saya dan tim itu mengumpulkan 60 kupon, dan kemudian naik ke babak kedua, babak ketiga, ke babak keempat, babak kelima saya tembus di semifinal dan tidak tembus masuk ke finalis. Jadi Super 2 ini berhasil masuk ke semifinal, mengalahkan semua FM yang ada ya. Seperti apa settingannya? Ya seperti yang kemarin. Makanya saya kalau dapat pesanan Super 2 saya selalu rekomendasi yang kayak gini, karena emang ini enak sekali mobilnya. Oke, sebelum itu terus apa ya? No, ya kita sholat dulu. Habis sholat kita bikin konten tentang bagaimana apa yang dilakukan setelah race. Oh iya, ada yang tanya,
Mas ada liputannya nggak? Nggak ada ya. Jadi Mas Angga lagi-lagi karena masih dalam musibah, dalam duka, sorry bukan musibah, dalam duka, jadi tidak bisa datang untuk nge-shoot. Saya sendiri kemarin pengen fokus balapan. Jadi ketika teman-teman di sana, nggak semangat balapan, nggak ada liputannya, bilang, saya pengen menang saya gitu ya. Karena memang kalau sudah ya hari ini gini, ya sini mobil nggak keurus ya. Kalau kemarin sudah fokus saya balapan, sehingga mohon maaf tidak ada konten. Yang menang siapa? Yang menang dari Bondowoso, tim yang tidak pernah diduga dan tidak pernah dinyana-nyana sebelumnya, tim dari namanya Sanrasan. Oh itu motonya keren sekali ya, Sanrasan. Bawahnya apa? Pemburu tiket, pemburu kupon. Jadi ya, dan mereka yang menang. Padahal dari awal tuh kayak biasa gitu mobilnya, tapi di akhir-akhir babak ketiga tuh malah enak mobilnya dan akhirnya menang juara 1. Dan hari ini saya pengen bahas, kalau sudah selesai balapan, apa yang perlu kita lakukan. Langsung saja sholat dulu, kemudian kita bikin video. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi sebelumnya ini perlu diperhatikan, ini versi saya ya. Jadi ini apa yang kita lakukan setelah race versi saya. Jadi kalau ada orang lain yang beda pendapat itu terserah. Pertama, kalau saya bedanya ini kan saya kebetulan saya racer sirkuit. Jadi setelah saya selesai race, seperti yang teman-teman lihat tadi, dari box memang saya bongkar semua. Jadi saya keluarkan lah semua alatnya, karena emang alatnya saya pakai untuk kerja. Tapi kalau kebanyakan orang kan enggak, alatnya kan ya dalam satu box sudah diam di situ, enggak diapa-apakan. Jadi teman-teman tidak perlu bongkar. Tapi yang insya Allah sama adalah dua hal ini. Yang pertama, ini baterai ya. Baterai ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Kalau saya kebetulan punyanya tuh agak 5 pasang. Saya 5 pasang. Dan ini saya pakai di setiap race karena satu charger saya isinya itu 4 pasang. Jadi kalau saya itu satu kepasang di mobil, yang 4 di cas. Habis itu ketika sudah selesai dilepas, ambil baterai baru, yang lama yang ada di mobil taruh di charger dan seterusnya. Saya ambil charger dulu. Nah, kebetulan charger saya sudah cekat ya, sudah cekat di sini. Charger saya ini saya pakai X-Star dengan pakai Nightcore. Cuman yang Nightcore ini sudah jarang saya pakai. Saya lebih cenderung pakai Nightcore. X-Star. Menarik sepertinya ya. Kalau kita harus review, oke. Ini PR buat saya. Insya Allah saya akan bikin video khusus tentang review charger. Karena kemarin saya di race itu saya kelihatan ada orang pakai X-Star, ada orang pakai Nightcore, ada yang pakai Power Rack, ada yang pakai Sky RC. Power Rack-nya pun tak lihat berbagai macam, Sky RC juga berbagai macam. Jadi kapan-kapan saya akan bikin konten ya seperti podcast lah ya. Jadi ada yang diundang ke sini, terus kemudian ngobrol kenapa pakai itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya dan seterusnya ya. Jadi supaya teman-teman lebih bijak lagi nanti ketika akan memilih charger, kenapa pakai itu dan seterusnya. Saya akan bahas X-Star ini di next video. Oke, terus apa yang perlu kita lakukan terhadap baterai? Yang jelas baterai ini pertama kali kita cek. Wah, ini saya juga punya alat baru ya. Video berikutnya saya akan share bagaimana membuat ini. Ini alat volt checker saya yang baru. Oke, kelihatan di sini 2,69 ya. Di 2,69 ini kelihatan, berarti baterai ini kalau dibagi 2 kurang lebih berapa? Sorry, terus lewes tuwek ini ndak pinter. 269 bagi 2 1,34 ya, berarti kurang lebih isinya baterai 1,34. Sedangkan baterai ini kalau dikosongkan itu kalau nggak salah kurang lebih 1,2. Nah, kelebihannya alat ini adalah dia bisa ngecek sampai baterai habis. Maksud saya begini, langkah pertamanya yaitu baterai ini kalau memang teman-teman tidak pakai lagi untuk race, artinya hari ini race, mau race lagi itu kurang lebih katakan 2 pekan kemudian. Nah, selama 2 pekan itu jangan sampai menyimpan baterai dalam kondisi penuh. Kalau kondisinya, kalau isinya mungkin 1,25 gitu masih mending lah ya. Tapi kalau 1,35, 1,37 jangan. Itu termasuk penuh karena sudah mendekati 1,4 ke atas itu sudah mendekati penuh. Jadi betul-betul harus dikosongkan. Nah, mengosongkannya teman-teman bisa pakai dischargernya Tamiya.
seperti ini dicolokkan saja dan seterusnya. Atau kalau teman-teman punya charger yang seperti saya ini, yang maksudnya bisa untuk discharge, bisa untuk mengosongkan. Jadi kalau di sini modenya mode storage, mode penyimpanan. Karena paling aman untuk baterai adalah disimpan dalam kondisi kosong. Jadi apapun box teman-teman, terserah. Maksudnya alatnya, tapi yang jelas setelah race baterai dikosongkan. Itu yang pertama ya. Kosongkan baterai, jangan menyimpan baterai dalam kondisi ada daya. Itu yang pertama. Yang kedua, mobilnya. Yuk, kalau mobil kita ke sini. Nah, kalau yang sekarang kita bicara mobilnya. Saya ada dua yang saya pakai kemarin. Yang FM enggak usah lah, bosan FM terus. Yang ini aja. Yang jelas mobil ini kemarin sudah kerja keras, sudah dipakai race, dan ini sudah capek. Langkah pertama, kalau saya ya, supaya indah dilihat, bodi ini saya bersihkan dari noda-noda dosa dan amarah yang sudah kemarin dapat di sana. Wah, ini was bensin habis. Bentar, tak isi dulu. Oke, was bensin sudah terisi. Nah, kalau saya bodi ini ya saya bersihkan aja begini. Nah, dengan dibersihkan begini dia akhirnya lebih bersih semuanya. Dan yang jelas kan astagfirullah, catnya kuat. Ya Allah, lupa. Catnya ini kuat. Insya Allah kalau Anda beli produk-produk dari kami, produk-produk dari FN Tios, ini catnya kuat karena menggunakan pernis atau anti gores yang istimewa. Terus sudah ambil tisu, beres. Nah, terus kan ini berminyak nih mobil ini. Nah, dengan seperti ini atau otomatis mobil teman-teman akan kinclong lagi dan bersih. Oke, yang pertama bodi aman. Terus yang kedua, nah ini nih, kalau sudah seperti ini kita butuh baterai. Nah, ini kita ambil baterai, kemudian kita hidupkan. Untuk apa? Ya simple, ini kan bannya kotor sekali dari samping, depan dan sebagainya. Nah, ini kita bersihkan yang agak dalam sampai betul-betul bersih semua. Wus, pelek-peleknya juga sikat. Nah, begini, jadi mobil otomatis dia benar-benar bersih. Ketika disimpan itu dia dalam kondisi yang fresh. Habiskan semuanya. Seret. Kita lihat. Cile tuh kan. Bannya benar-benar bersih seperti ketika kita baru beli ya. Oke, setelah itu, kalau setelah ban, sebetulnya ban terakhir enggak apa-apa ya, enggak apa-apa lah. Kita bongkar, biasa. Gearbox ini pasti akan kotor sekali, tuh kan. Memang enggak kelihatan, ini kebetulan gearboxnya warna hitam, tapi hajar. Kalau saya begini nih saya bersihkan semua. Dari semua kotoran dan seterusnya. Yang jelas kalau yang seperti ini cukup menggunakan was bensin. Terus ada lagi nih. Kalau ini dan seterusnya. Nah, kalau ini yang menarik. Ini kan teman-teman lihat bahasa Jawanya kilang-kilang ya. Kinclong, gilap karena dia banyak sekali oli ketika kita was bensin dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, wah ini saya promosi lagi ya. Enggak apa-apa. Kita bisa pakai grip yang kemarin. Nah, ini ternyata untuk membersihkan begini ini istimewa. Cepat sekali. Kita kasih contoh langsung. Ambil gombal dulu. Gombal bahasa Indonesianya apa? Lap, terserah. Gombalnya saja janda. Istimewa. Oke, kayak gini nih ya. Lihat, ini kotor-kotor begini dan seterusnya. Langsung hajar pakai ini. Jangan dekat-dekat api, berbahaya. Habis tamiyamu nanti. Oke, tinggal ditunggu sebentar. Kalau ada lap ya dilap begini. Dan kalau bisa kalau ada kompresor sih enak, tinggal disebul. Nah, lihat sudah tidak lagi kinclong dan betul-betul dia bersih. Ini nggak kelihatan sih ya, karena dia warnanya hitam. Dan yang paling menarik lagi adalah ini tak bongkar nggak? Bongkar. Nah, ini yang menarik. Bagi teman-teman yang menggunakan velg berwarna putih, merah, oranye, kuning, terserah, dalamnya kan pasti kotor. Nah, ini dalamnya ini kan pasti kotor dan ini sangat mengganggu pandangan. Kalau saya tidak suka. Nah, ini kalau mau dibersihkan pakai saya biasanya. Nah, biasanya kuas saya celupkan ke was bensin terus diginikan. Itu ternyata susah. Dan Anda tahu nggak? Hanya dengan grip ini disemprot-semprot sedikit bersih. Ya Allah, saya
saya jadi promosi, bukan promosi ya, karena saya memang pakai, jadi enak. Lihat ini dari yang kotor begini ya, kita lihat semprot, semprot. Oh enggak enak, ini enaknya pakai tempatnya anu aja sebentar. Nah pakai begini nih, pakai yang tempat untuk meluruskan as lah, apa balance dan seterusnya. Satunya lagi. Ini ngomong-ngomong lumayan awet. Saya sudah bersihkan ini lebih dari 4 ban dan semuanya aman. Dan Anda lihat hasilnya tuh. Bersih seperti baru. Itulah kenapa sekarang ini saya kalau ngasih tanda ke mobil tentang apa? tempat ininya, saya sudah tidak pakai lagi spidol, karena spidol kena semprot ini cerot habis. Saya sekarang sudah pakai ini nih. Ini apa ini? Besi saya panaskan, saya nyunyuk, tus gitu. Jadi tidak akan hilang walaupun kena was bensin, kan? Bersih. Kita coba lagi, kita pasang lagi. Oke, ban sudah bersih, sudah terpasang lagi seperti baru. Untuk bagian-bagian depan sih terserah teman-teman ya. Kalau saya karena ada was bensin ya hajar aja seperti ini. Semuanya kalau perlu sih dibongkar. Ya cara terbaiknya sih dibongkar memang. Ntar habisin aja lah. Seperti ini. Kemudian saya kebetulan ada kompresor ya. Semprot. Bus. Semua noda-noda dosa dan kesombongan hilang dari mobil ini ya. Kan? Bersih. Asik lah pokoknya. Ini bawa belakang belum. Belakang belum. Hajar lagi. Sekali lagi. Semuanya pokoknya begini sampai bersih atas bawah, buang-buang yang banyak, was bensinnya dan semprot. Was bensinnya murah, kompresornya yang mahal. Kalau Anda tidak punya ya pakai sedotan sebul, tidak apa-apa, sama aja. Kan mobil jadi seperti baru. Jadi akhirnya mobil ini siap untuk disimpan dan untuk di race berikutnya. Kalau mau yang lebih serius lagi, ini dilepas teman-teman. Ini dilepas, masukkan was bensin, rendam semalam, besok pasang lagi dan seterusnya. Sudah, berikutnya akan siap balap yang jelas. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah siapkan singer. Kalau saya ini lagi-lagi di tempat-tempat yang memang dia metal itu ditetesi saja singer secukupnya. Kalau perlu dioles-oles juga enggak apa-apa begini. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya proses oksidasi. Wes, ilmiah rek bahasanya seperti ini. Yang membuat besi-besi yang sudah terpasang ini menjadi berkarat. Teman-teman tidak mau kan kalau tiba-tiba misalnya tidak diapa-apakan, tiba-tiba loknat warnanya begini, coklat yang awalnya padahal putih, kemudian tiangnya jadi berwarna dan lain sebagainya. Itu karena ketika disimpan dia kena oksidasi, proses alam yang membuat berkaratnya roda, berkaratnya mobil, besi yang membuat nanti penampilan mobil teman-teman ini menjadi tidak indah. Jadi semua yang berbau besi-besi begini nih dilumuri sajalah dengan singer untuk sedikit memperlama umur dari besi supaya tidak berkarat. Begitu. Jadi sekian dari saya tentang bagaimana kita lali. Satu lagi. Dinamo yang tidak terpakai bersih. Mau selesai kok enggak jadi selesai. Oke, dinamo yang sudah selesai dibersihkan total, jangan eman begini, kemudian disimpan. Jadi teman-teman menyimpan gearboxnya, kalau saran saya tanpa dinamo, taruh saja begini, kemudian tutup gear dan sebagainya. Ini tutup gear. Sabarlah. Nah selesai, jangan lupa kuncinya dipasang, bodinya juga selesai. Mobil siap disimpan untuk race berikutnya, dinamo sudah didischarge untuk race berikutnya, dan mental dan jiwa juga harus didischarge untuk bisa menerima kekalahan ya. Selesai.
cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan pernah telat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.